Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan akan semakin parah seiring meningkatnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan manusia yang tiada batas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas menyebabkan manusia melakukan eksploitasi yang pada akhirnya menyebabkan berbagai dampak negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran lingkungan juga dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan faktor alam dan manusia. Pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Jenis-jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. A. Limbah padat. Limbah padat dapat berupa butiran kasar ataupun halus. Limbah padat yang terlarut dalam air akan menyebabkan kepekatan dan massa jenis air meningkat. Pencemaran air akibat limbah padat umumnya ditandai dengan perubahan warna air. Limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mudah mengalami pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme. Berlebihnya limbah organik yang dibuang pada saluran air dapat menyebabkan air tercemar akibat tidak terkendalinya perkembangan mikroorganisme dalam air. Limbah cair. Limbah cair meliputi minyak atau sisa aktivitas industri yang sulit terurai. Pada umumnya limbah cair akan menutupi permukaan air sehingga air tidak layak konsumsi. Selain itu, sinar matahari tidak bisa menembus permukaan air sehingga biota-biota yang ada di dalam ekosistem air tersebut akan terganggu siklus kehidupannya. Limbah kimia. Limbah kimia baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri seperti deterjen, pestisida dan bahan pembersih lainnya sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan. Pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran diantaranya oksida karbon. Molekul karbon dapat berupa karbon monoksida atau karbon dioksida. Oksida karbon umumnya dihasilkan dari proses pembakaran baik hasil kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Tingginya kandungan karbon di udara akan menyebabkan berbagai masalah bagi lingkungan hidup, diantaranya efek rumah kaca dan infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Fluorokarbon atau CFC. Berbagai peralatan pendingin seperti AC dan kulkas umumnya menggunakan CFC atau biasa disebut sebagai freon. Kebocoran freon pada alat pendingin akan menyebabkan freon naik ke tempat lapisan ozon berada. Selain alat pendingin, beberapa industri menggunakan freon sebagai gas pendorong pada produk sprayer seperti parfum dan penyemprot nyamuk. Freon yang terlepas ke udara bebas akan bereaksi dengan ozon. Reaksi freon dengan ozon akan menyebabkan ikatan rantai O3 terlepas sehingga ozon akan terbuka. Peristiwa tersebut akan sangat membahayakan karena ozon berfungsi sebagai perisai yang menghalangi masuknya sinar ultraviolet. Oksida belerang. Molekul oksida belerang meliputi sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Oksida belerang yang terdapat di udara jika terkena air hujan akan menyebabkan turunnya hujan asam yang sangat korosif terhadap benda-benda di permukaan bumi. Selain itu, hujan asam dapat membahayakan bagi lahan pertanian dan dapat menyebabkan iritasi kulit bagi beberapa orang yang
sensitif terhadap asam sulfur. Oksida nitrogen. Terdapat dua bentuk senyawa, yaitu nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida. Nitrogen dioksida berwarna kecoklatan serta berbau tajam dan menyengat, sedangkan gas nitrogen monoksida tidak berwarna dan tidak berbau. Komponen organik volatil. Komponen organik volatil atau mudah menguap seperti gas metana dan benzena merupakan salah satu polutan udara. Peristiwa penguraian dan pembusukan sisa-sisa kehidupan makhluk hidup selalu disertai dengan terbentuknya gas metana. Pada kondisi tertentu, gas metana sebenarnya sangat bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar. Namun, jika gas metana tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, akan menyebabkan bau yang sangat menyengat. Pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Penyebab pencemaran tanah antara lain limbah padat dan limbah cair. Limbah padat penyebab pencemaran tanah dapat berupa plastik, kaleng, logam, atau benda-benda lain yang tidak dapat diurai ketika masuk ke dalam tanah. Sementara itu, limbah cair yang dapat menyebabkan tanah tercemar dapat berasal dari aktivitas rumah tangga dan industri, misalnya deterjen dan oli bekas. Dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama, munculnya berbagai penyakit, punahnya spesies, ledakan hama, ketidakseimbangan lingkungan. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan dapat dilakukan. Yang pertama, memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan bijak. Yang kedua, melakukan pengolahan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun dan berbahaya. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Yang keempat, melakukan reboisasi, dan yang kelima, melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Demikian penjelasan singkat tentang pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.